Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Semoga kita terus diberi kesehatan, kekuatan, dan terus semakin semangat melayani Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita kembali melihat kita punya tema tentang Shape God yang keempat. Ini seri keempat hari ini. Dan kita sudah lihat minggu lalu tentang seri ketiganya, yaitu apakah melayani itu pilihan atau keharusan. Dan minggu lalu kita sudah menemukan jawabannya bahwa melayani Allah itu adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi kalau kita ditawarkan pelayanan, maka itu adalah satu anugerah yang boleh kita terima. Dan kenapa itu keharusan? Karena ada 6 jawaban minggu lalu. Yang pertama, karena Allah sejak semula memang menghendaki umatnya untuk melayani Dia. Yang kedua, karena melayani itu adalah bagian dari tujuan hidup manusia. Ya, ketika manusia diciptakan, manusia sudah diisi dengan segala kemampuan, karunia dan talenta supaya bisa melayani Allah. Alasan ketiga, kenapa melayani merupakan keharusan? Karena melayani itu adalah bagian dari penebusan Tuhan. Bagian dari penyelamatan Tuhan atas kita. Yang keempat, kita sudah lihat juga ya, kenapa melayani itu keharusan? Karena melayani itu diperintahkan langsung oleh Allah sendiri. Dan yang kelima, karena melayani itu merupakan panggilan Allah atas setiap orang percaya. Dan yang terakhir, kenapa melayani itu keharusan? Karena melayani itu menjadi sasaran penilaian Allah atas seseorang, dan Tuhan akan memberikan upah yang layak bagi setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Jadi ada 6 ya alasan atau jawaban mengapa pelayanan itu keharusan, harus bukan pilihan. Nah, hari ini seri yang terakhir, seri yang keempat, itu bicara tentang pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan. Pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan, apa artinya? Ya, seperti apakah pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan itu? Apa saja kriterianya sehingga sebuah pelayanan bisa memperkenankan hati Tuhan? Mari kita lihat, saya juga menemukan begitu banyak alasan dan jawaban. Mohon bersabar mendengarnya. Ada 8 poin saya menemukan jawaban dalam Alkitab. Ya, sebuah pelayanan bisa memperkenankan hati Tuhan. Yang pertama adalah kalau pelayanan itu dilakukan dengan motivasi yang benar. Amin. Amin. Ketika engkau melayani Tuhan dan engkau melakukannya dengan motivasi yang benar, maka itu pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan. Saudara, banyak orang melayani tetapi belum tentu dia memiliki motivasi yang benar. Ada banyak orang melayani, saya sendiri pernah melihat orang melayani Tuhan tetapi motivasinya salah. Saya coba menyebutkan beberapa hal ya. Ada orang yang melayani itu mencari untuk kemuliaan dirinya. Dia merasa dimuliakan kalau dia melayani. Dia merasa kemuliaan dirinya bertambah kalau dia melayani. Hati-hati ya Bapak Ibu. Orang seperti ini biasanya gak suka dengan kritik. Kalau engkau melayani, lalu engkau merasa dirimu bertambah mulia karena pelayanan itu, ya, maka ketika engkau dapat kritik, kau akan gampang marah dan tersinggung gitu ya. Yang kedua, ada orang melayani untuk mengejar penghargaan orang lain, untuk mengejar pujian orang lain. Dia paling senang kalau dipuji. Kalau dia sudah nggak dipuji, mohon maaf, dia akan pergi. Saya sendiri pernah melihat di Magelang waktu saya mahasiswa dulu, ada satu bapak membantu kita ikut Natalan, main musik gitu ya. Wah, gara-gara panitia tidak menyebut namanya, dia tersinggung. Belum selesai itu acara,
Dia langsung angkat alat musiknya dengan anaknya kabur langsung. Marah dia karena namanya nggak disebut. Ada lagi orang melayani, dia jadikan pelayanan itu seperti ajang aktualisasi diri. Dia baru merasa menjadi orang, merasa sangat berharga kalau dia melayani. Padahal Alkitab bilang kami cuma hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang menjadi tugas kami. Itu kan kata Alkitab. Ada lagi orang yang melayani karena alasan seneng karena orang lain melihat dia. Dulu saya pernah kasih tahu kisah nyata seorang remaja, ya, tiba-tiba jadi rajin sekali pelayanan main piano, ya, dikit-dikit dia sudah duluan duduk di situ. Jadi setiap hari dia selalu ingin main piano dalam ibadah remaja. Ketika pembinanya tanya, saya lihat kamu ini kok rajin sekali main piano, ada apa? Jawabannya sederhana tetapi mengagetkan. Karena pacar saya senang lihat saya main piano. Ada lagi orang melayani karena uang. Nah, karena uang ada, ya, mereka melayani begitu rajin. Kenapa? Karena dikasih amplop dan sebagainya. Yang terakhir, ada karena jabatan. Pokoknya saya mau melayani kalau saya dikasih jabatan yang tinggi, ya kan? Saya nggak mau terlibat dalam pelayanan atau dalam majelis kalau saya bukan jadi ketua. Ini ada nih kenyataan di GP Kris di daerah itu. Dia nggak mau jadi bagian dari majelis kalau dia nggak jadi ketua. Kalau cuma jadi sekretaris aku nggak mau. Kalau cuma jadi anggota majelis aku nggak mau. Kalau aku dijadiin ketua baru aku mau. Dia ngejar apa itu ya? Nah saudara-saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita concern melihat bahwa Allah sangat concern dan fokus terhadap yang namanya motivasi yang benar. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 23, Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, di sini kita melihat tersirat motivasi cuma satu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kemuliaan manusia. Fokusnya cuma satu, yaitu Tuhan. Nggak ada motivasi lain, saudara. Kalau engkau melayani dengan motivasi 6 yang pertama yang saya sebutkan tadi, maka itu bukan pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan. Ketika engkau melayani, fokusnya cuma satu, yaitu Tuhan. Kau cuma melayani Dia, menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Hanya Dia fokusmu, hanya Dia motivasimu. Maka itu adalah pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan. Lalu kita melihat kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pernah berkata begini, biarlah Kristus bertambah besar dan aku makin kecil. Biarlah Dia makin dikenal, biarlah aku makin tidak dikenal. Saudara, apa yang tersirat di balik kalimat daripada Yohanes Pembaptis? Dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, dia hanya punya satu motivasi, yaitu besarkan Tuhan Yesus. Dalam rangka dia mempersiapkan jalan bagi Kristus, motivasinya cuma satu, besarkan Yesus. Biar aku makin kecil gak masalah, asalkan Yesus dibesarkan. Luar biasa, saudara. Jadi motivasi sangat menentukan apakah pelayanan seseorang itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, kalau engkau melayani dengan motivasi yang benar, Tuhan pasti memperkenankannya. Sekalipun mungkin pelayananmu begitu sederhana, pelayananmu begitu kecil, tidak diperhitungkan orang, mungkin gerejamu kecil, ya, tapi asalkan motivasimu benar, maka pelayananmu yang kecil itu, yang sederhana itu, pasti diperkenan oleh Tuhan. Tetapi kalau engkau melayani dengan motivasi yang lain, saudara, yang salah, maka sehebat apapun pelayananmu, sebesar apapun pelayananmu, dan seterkenal apapun pelayananmu, tidak akan memperkenankan hati Tuhan. Karena motivasi salah. Jadi ukuran kesuksesan seseorang pelayanan bukan pada besar dan kecilnya,
tapi pada engkau motivasimu benar atau salah. Ayo, mari kita koreksi diri kita. Jangan lihat besar kecilnya, jangan lihat itu lebih bagus nih, enggak gitu ya, jangan. Lakukan dengan motivasi yang benar. Begitu juga dengan ukuran kesuksesan gereja. Jangan lihat gereja besar, itu pasti diperkenankan hati oleh Tuhan, belum tentu. Ya. Tuhan memperkenankan sebuah gereja bukan tergantung besar kecilnya, tapi apakah gereja itu memperkenankan hati Tuhan atau tidak. Jelas ya? Saya berharap setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita bawa dalam doa dulu. Ya, saudara waktu menjadi WL di sini, sudahkah kamu berdoa? Tuhan terima kasih, minggu ini saya harus jadi WL. Saya mesti siapkan diri dengan baik-baik. Hati saya, motivasi saya cuma satu, untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk menyatakan diriku. Bawa itu dalam pergumulan. Sebab kalau motivasimu salah, tidak ada nilai apa-apa. Itu sia-sia semua. Tidak memperkenankan hati Tuhan. Yang kedua, tolong ingat ya, karena banyak sekali. Saya tidak sempat bikin PowerPoint-nya. Pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan. Yang kedua adalah apabila dikerjakan sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Jelas ya? Ketika engkau mengerjakan pelayanan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan, itulah pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan. Saudara, banyak orang mengerjakan pelayanan itu untuk berdasarkan keinginannya sendiri bisa. Ya. Juga tidak boleh dilakukan berdasarkan suka-suka kita. Ada istilahnya like and dislike. Pilih-pilih pelayanan. Ini kayaknya suka yaudah gitu. Ini nggak suka nggak mau. Dulu kita pernah seminar ya, Pak Hendro ya. Salah satu cara memilih, salah satu kriteria memilih lagu. Ini lagu ini saya suka nggak ya? Kita pilih-pilih lagu. Kalau rasanya kita nggak seneng lagu itu, kita nggak mau bawa. Lalu kita pilih yang kita seneng aja. Itu nggak boleh. Kalau lagu itu sesuai dengan tema pesan firman Tuhan hari itu, kenapa tidak? Kita nggak boleh mengerjakan sesuatu berdasarkan suka-suka kita. Kalau kita ini suka, kita nyanyikan. Kalau ini nggak suka, kita nggak nyanyikan. Nggak bisa, saudara. Kita mesti mengerjakannya sesuai kehendak Allah dan perintah Tuhan. Saudara, ada banyak contoh dalam Alkitab di mana ketika Tuhan percayakan pelayanan kepada umatnya, dan pelayanan itu dikerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalimat ini berulang-ulang dalam Alkitab, saudara. Dikerjakan, dilakukannya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya coba mulai ya. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, dan Abraham berbuat dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat batra yang begitu rumit dengan segala ukurannya, dan Nuh mengerjakan batra itu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa membuat kemah suci, baru semalam kami bahas itu di pemuda. Dia mengangkat Besaleel dan Aholiab untuk mengerjakan perkakas yang begitu rumit itu. Dan mereka mengerjakannya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Raja Salomo ketika disuruh membangun bait Allah yang begitu besar dan luar biasa itu, dan detailnya luar biasa, Salomo mengerjakannya, membangun dan mendirikannya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, beranikah kita mengerjakan satu pelayanan tidak seperti yang Tuhan perintahkan? Bukankah setiap pelayanan itu di dalamnya itu ada kehendak Allah, di dalamnya ada perintah Tuhan? Maka kita mesti mengerjakannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan.
Itu baru pelayanan yang dikehendaki Tuhan. Yang diperkenan oleh Tuhan. Ya. Jangan pikir pelayanan yang kita kerjakan itu, oh itu suka-suka saya, pilihan saya. Enggak, saudara. Di dalamnya selalu ada kehendak Allah, selalu ada perintah Tuhan. Cari dong. Apa perintah Tuhan di situ? Lakukan. Ya. Dan jangan coba-coba gitu ya. Melakukan pelayanan tidak seperti yang Tuhan kehendaki, tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Anak Harun ada 2 orang pernah mempersembahkan api yang asing kepada Tuhan. Dan Tuhan langsung membunuh kedua anak Harun ini. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang asing yang Tuhan tidak perintahkan. Saudara berani melakukan pelayanan itu padahal Tuhan tidak perintahkan. Luar biasa, saudara. Semua yang kita kerjakan, lakukan seperti yang Tuhan mau. Itulah pelayanan yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, kriteria yang ketiga. Seperti apakah pelayanan yang dikehendaki Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah pelayanan yang dilakukan dengan cinta kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Ya, Tuhan sendiri bilang hukum pertama mengasihi Allah dengan segenap hati. Hukum kedua mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, kebanyakan orang melayani, semua orang yang melayani belum tentu dia melayani dengan kasih. Karena bisa saja seseorang melayani tanpa disertai dengan kasih, hanya sebatas aktivitas rohani saja. Saudara, saya nggak tahu. Saudara melayani di gereja ini, saudara melayani setiap minggu. Apakah di dalam pelayananmu engkau sedang mengasihi Tuhan atau enggak? Atau itu cuma sekedar aktivitas rohani saja? Aktivitas yang membuat kau sibuk dan lelah saja. Tapi engkau nggak ada sukacita di situ karena engkau tidak melakukannya dengan kasih. Orang yang melayani tanpa kasih, pelayanannya nggak mungkin berkenan bagi Tuhan. Sekalipun pelayanannya itu begitu hebat, begitu luar biasa, nggak bakal memperkenankan hati Tuhan. Karena engkau tidak melandaskan dengan kasih. Tapi coba kalau dibalik, saudara. Kalau dibalik, mungkin hasilnya akan berbeda. Orang yang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kalau engkau orang yang mengasihi, kau pasti melayani. Jadi apa? Kasih, saudara. Memang kita terbatas di dalam cinta kasih, tapi itu adalah motivasi kita. Saudara, ada 2 aspek pelayanan kasih. 2 aspek pelayanan kasih ini jangan lupa, saudara. Yang pertama, itu aspek solidaritas. Aspek solidaritas, solider. Tahu ya solider? Solider itu apa? Solider itu adalah kita menjadi sesama bagi orang kecil. Kita menjadi sesama bagi orang yang sedang susah. Kita menjadi sesama bagi orang yang miskin misalnya. Tapi kita juga memang menjadi sesama bagi mereka yang kaya. Bagi orang yang orang yang besar, bukan hanya orang kecil saja, tapi orang besar juga. Bukan hanya bagi orang lemah saja, kita juga menjadi sesama bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Artinya, kita menjadi sesama bagi siapa saja. Saudara, itu adalah aspek pelayanan kasih. Yang kedua, aspek pelayanan kasih adalah penatalayan, aspek penatalayan. Penatalayan itu apa? Penatalayan itu adalah satu prinsip yang mengakui bahwa kita adalah pengurus rumah Allah. Kita ini pengurus rumah Allah. Saya pengurus rumah Allah. Saudara semua pengurus rumah Allah. Kita ini pengurus rumah Tuhan. Dan kita harus mengerjakan tugas kita yang dikasih oleh Tuhan kita. Dan kau harus kerjakan. Saya harus kerjakan. Setiap kita ada bagiannya. Pembantu di rumah ada berapa orang? Kalau orang yang kaya raya, pembantu di rumah bisa 5 orang kan?
Apakah 5 orangnya itu jadi tukang masak semua? Enggak kan? 5 orang itu jadi tukang gosok, tukang ngepel semua? Enggak. 5 orang tuh ada macam-macam. Ada yang khusus bagian masak. Ada yang khusus bagian cuci baju dan setrika. Ada yang khusus bagi bersih rumah. Ada yang khusus bagi tukang kebunnya misalnya. Kan ada spesifikasinya. Kita semua pengurus rumah Allah, kita ada bagiannya masing-masing. Nah, aspek pelayanan kasih ini saudara, menarik. Karena nanti ketika Tuhan kita pulang, ketika Tuhan kita datang, Dia akan minta pertanggungjawaban kita. Dan kita lakukan apa selama Dia nggak ada ini? Kita harus kasih tahu Dia. Di dalam Lukas 12 ayat 42 berkata demikian, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Suatu saat Tuhan itu akan balik, saudara. Dan kita sebagai pengurus rumah Tuhan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Saudara, kita kerjakan tugas kita harus dengan penuh kasih, tulus, dan jujur. Sebentar lagi Tuhan kita akan datang. Dan kita akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan kita. Yang keempat, pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan. Yang keempat, apabila dilakukan dengan kerendahan hati. Ya, saya rasa kita sering mendengar istilah kerendahan hati. Kita melayani Tuhan, kita harus dengan rendah hati. Itu adalah pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan. Suatu ketika saudara, murid-murid Yesus itu berebut kedudukan. Yang satu bilang, aku ingin di samping kanan Tuhan Yesus, aku ingin duduk di sebelah kanan Yesus. Yang lain bilang, enggak, aku juga mau di sebelah kiri Yesus. Mereka rebutan kedudukan. Nah, Yesus mendengar pembicaraan itu. Lalu Yesus bilang begini, ya, Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau menjadi yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayan di tengahmu. Terbalik ya. Siapa yang mau jadi terbesar, siapa yang mau jadi terhormat, harus menjadi yang pelayan yang paling rendah. Apa sih arti perkataan Yesus ini, saudara? Dari kalimat ini, saudara, saya bisa menemukan orang kalau ingin menjadi yang terhormat, menjadi orang yang terbesar bagi Tuhan, maka dia harus rela menjadi yang terkecil. Dia harus menjadi rendahan. Wow. Dengan kata lain apa? Rendah hati. Kalau engkau sudah lulus persyaratan ini, maka semua pelayanan kita memperkenankan hati Tuhan. Seorang teman saya pendeta di GKJ, Gereja Kristus Yesus. Dia menceritakan pengalaman dia pergi ke Korea. Karena tiap tahun mereka utus orang ke Korea, studi banding di gereja terbesar di Korea. Apa nama gereja itu saya nggak tahu. Pokoknya besar sekali itu gereja, terbesar. Waktu mereka masuk katanya, tuh parkirnya luas sekali. Dan semua yang jaga setiap step-step parkir itu, semua pakai dasi, pakai jas semua. Dan di antara mereka nggak hanya ada yang muda, tapi juga ada yang sudah putih rambut di situ. Kalau dihitung-hitung menurut dia bilang ratusan itu tukang parkir saja. Sehingga orang tamu-tamu dari Indonesia yang datang dari negara lain datang disambut dengan begitu luar biasa kalau mau kebaktian. Dan setelah mereka sudah ibadah, diceritakanlah oleh pendetanya. Bapak Ibu tahu, semua tukang parkir itu, sebagian besar itu bos-bos besar di Korea ini. Itu orang yang punya perusahaan gede-gede dan kaya raya. Karena melayani sang raja yang maha besar, mereka rela jadi tukang parkir pun tidak masalah. Lalu yang kedua, kita sudah tidak asing lagi dengan Pak Stephen Tong. Ya, dulu dia pernah buat KKR di Belitung. Waktu KKR di Belitung,
itu banyak orang-orang tua yang memasang spanduk gitu ya, yang ngatur kursi. Terus kadang ada yang harus disapu, kan itu lapangan kan, ada yang sampah-sampah diambil-ambil gitu. Ternyata di antara orang-orang yang kerja itu banyak sekali bos-bos besar. Mereka adalah orang-orang kaya yang ada di Ripo. Tapi mereka rela kerja kayak begitu demi Tuhan, saudara. Dulu ada satu ibu juga, lumayan punya jabatan. Dia pernah sikat WC di bawah ini. Saya sampai malu. Waktu itu saya masih contau, mohon maaf, aku ingin bersihin WC-nya. Aduh jangan Ai, jangan. Nggak apa-apa. Dia sikat, saudara, waktu toiletnya masih yang lama bukan yang sekarang. Dia sikat situ. Aduh malu, saya hanya ikut sikat juga, saudara. Saudara kalau melayani, ya, saudara mau melayani dengan kesombongankah atau dengan kerendahan hati? Mereka betul-betul menghidupi perkataan Yesus. Siapa yang mau jadi terbesar, siapa yang mau jadi terhormat, harus menjadi pelayan rendahan, harus menjadi yang terkecil. Apakah kita melayani Tuhan seperti itu? Mohon maaf ya, saya pernah mendengar seseorang yang baru beberapa bulan gabung dengan satu gereja, sudah minta, saya siap jadi penasehat gitu ya. Saya mau jadi penasehat saja gitu. Saudara, hati-hati. Pelayanan kita tidak akan memperkenankan hati Tuhan kalau kita cari jabatan di situ. Lakukan dengan rendah hati. Yang kelima, pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, saudara. Pelayanan yang kita lakukan bukanlah pelayanan yang bersifat sesaat, bukan sewaktu-waktu, bukan temporer, bukan. Tapi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, ini pelayanan seumur hidup, saudara. Karena itu pelayanan harus dikerjakan dengan ketaatan dan kesetiaan. Saya melihat banyak orang gak konsisten kadang-kadang dalam pelayanan. Ya, begitu awal menggebu-gebu, belakangan nanti dia on off gitu ya. Mut-mutan, ada juga yang begitu. Ingat, hanya pelayanan yang dilakukan dengan kesetiaan dan ketaatan, itu yang memperkenan hati Tuhan. Alkitab berkata, siapa yang setia dan bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Saudara jangan keliru dengan ayat ini. Ini ayat tidak berarti bahwa keselamatan kita tergantung kesetiaan, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah apa? Yang dimaksudkan adalah orang yang sudah diselamatkan, dia pasti setia melayani Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, dia pasti taat sampai akhir. Kan itu sebenarnya pengertiannya. Jadi menarik, saudara. Saya nggak tahu apakah kita masih akan semangat seperti ini sampai kita sudah usia 60-70 tahun nanti, saya nggak tahu. Atau waktu kita muda saja bahwa kita bilang, wah hebatnya luar biasa, kita semangat luar biasa. Tapi nanti kita nggak tahu. Ada seorang bapak gereja yang sangat terkenal yang bernama Agustinus, saudara. Agustinus ini pernah berkata begini, aku akan terus menanam padi. Mengerjakan menanam padi itu hari ini, besok, dan seterusnya. Aku akan terus menanam padi. Apakah Tuhan akan datang besok, atau akan datang lusa, atau mungkin bulan depan, atau tahun depan, saya nggak peduli. Aku akan tetap terus menanam padi. Apa arti dia? Dia nggak peduli mau Tuhan datang hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, atau dia masih lama lagi, dia nggak ada berhentinya. Pokoknya aku terus tanam padi. Artinya aku akan terus melayani Tuhan. Nggak ada istilahnya, Tuhan sudah datang, kapan? 2 bulan lagi, udah kita off ya. Kita menantikan Tuhan datang. Nggak kayak gitu. Sampai detik terakhir Yesus mau muncul pun, dia akan tetap menanam padi. Artinya dia akan tetap melayani Tuhan sampai waktunya habis. Pernahkah kita bertekad penuh kesetiaan dan ketaatan, mau melayani Tuhan, mau Tuhan datang besok, gak peduli,
Mau dia datang bulan depan, kita nggak peduli. Mau 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi Tuhan datang, nggak masalah. Kita akan tetap melayani sampai akhir. Amin. Amin. Luar biasa, saudara. Yang keenam, pelayanan yang menyenangkan, yang memperkenankan hati Tuhan. Yang keenam adalah pelayanan yang dilakukan dengan rasa syukur dan terima kasih. Nah, ini sederhana ya. Sederhana. Tapi saya mau kasih tahu begini. Ketika kita melayani, kita harus ingat bahwa sebelum kita bisa melayani Tuhan, kita sudah menerima anugerah keselamatan dulu. Sebelum saya bisa melayani Tuhan, saya sudah terima kasih karunia Allah lebih dulu. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, aku dilepaskan dari dosa, dan aku sudah diselamatkan. Karena kasih karunia inilah, maka aku bisa melayani Tuhan. Saudara, ini harusnya jadi perenungan kita setiap hari, setiap saat sepanjang hidup kita. Karena itu setiap kali kita melayani, harusnya dilakukan dengan rasa syukur yang tak habis-habis. Kenapa? Kalau aku bisa melayani hari ini, itu karena Tuhan sudah selamatkan aku. Kalau aku bisa melayani engkau hari ini, itu karena kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Rasul Paulus, dia melayani sampai mati. Bahkan dia mati dengan sangat tragis. Karena kepalanya dipotong oleh Kaisar Nero. Dia tidak berhenti sedikit pun. Karena dia terus merenungkan kasih karunia Allah. Dia bilang, aku orang yang paling berdosa dari semua rasul. Tapi Tuhan mau pilih aku. Karena rasa pilihan Tuhan itu sangat berharga bagi dia. Tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Maka dia berikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Sampai ia mati. Saudara-saudara, waktu kita melayani Tuhan, ada gak rasa syukurnya? Ada gak rasa terima kasih sama Tuhan? Saya gak tahu. Tuhan, hari ini aku melayani engkau, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur sekali. Sebab kalau bukan karena keselamatan yang Tuhan berikan, aku gak mungkin melayani, aku gak mungkin berdiri di sini. Selama hayat di kandung badan, kita akan terus melayani Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih yang gak habis-habis. Jadi dasar kasih karunia inilah yang harus menjadi perenungan kita dalam pelayanan kan. Kalau tidak ada kasih karunia, gak mungkin kita melayani Tuhan. Rasul Paulus dan Silas ketika dalam penjara sekalipun mereka bisa memuji Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita yang gak terbatas, gak bisa dibatasi oleh jeruji besi. Mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Sampai terjadi mujizat. Kenapa bisa? Karena mereka merenungkan kasih karunia yang mereka terima. Coba kalau kita yang masuk penjara, bisa memuji Tuhan gak ya? Atau kita lebih cepat stresnya dan gila di situ. Belum juga setahun kita langsung stres gitu. Depresi di situ. Saudara, kita kalau melayani dengan rasa syukur, kita memperkenankan hati Tuhan dengan pelayanan itu. Yang ketujuh, melayani atau pelayanan yang memperkenan hati Tuhan. Yang ketujuh adalah pelayanan yang dilakukan dengan penuh sukacita. Penuh sukacita, saudara. Mohon maaf ya, banyak orang melayani ngomel-ngomel. Ada orang melayani menggerutu. Ada orang melayani dengan kecut hati, ada. Ada orang melayani dengan marah-marah juga ada. Ya. Banyak, apalagi situasinya semberawut gitu ya, belum masalah di rumah, masalah di kantor, kita bawa itu dalam pelayanan, bawaan kita marah-marahan. Ya, dulu gereja kita, aktivis di gereja kita waktu masih di sana gitu ya, itu pernah marah-marahan tuh, sebelum ibadah itu pernah marah-marahan. Pernah lihat itu? Marah-marahan sebelum naik mimbar tuh ada tuh.
Ada yang negur orang sampai orang tuh nangis, padahal dia melayani Tuhan hari itu. Tuhan nggak mau kita melayani seperti itu. Tuhan ingin kita melayani dengan damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena pelayanan Tuhan itu mestinya membawa sukacita. Tadi Mazmur 100 yang dibacakan oleh WL tadi, beribadahlah kepada Allah dengan penuh sukacita. Dan di ayat yang lain, layani Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan yang tadi-tadi itu, saudara. Kita aja nggak suka kalau anak kita, ketika kita suruh dia kerja sesuatu, lalu dia ngomel-ngomel. Pernah lihat anak-anak yang marah-marah gitu? Tolong ya, mama minta tolong ya, kamu tolong ini, ambilin ini. Alah, aku ngomel-ngomel mulutnya itu. Monyong-nyong keluar gitu. Sambil lihat handphone gitu. Terus kalaupun dia pergi, kakinya dihentak-hentak. Gitu. Enggak seperti jalan seperti biasa. Yang senyum-senyum pasti merasa kali. Saya juga dulu pernah jadi anak. Nakal juga gitu ya. Tapi pergi, tapi dengan marah-marah gitu. Kita aja nggak suka, apalagi Tuhan. Dia ingin kita mengerjakan pekerjaan dia dengan kerelaan dan sukacita. Amin, saudara. Amin. Ayo kita layani Tuhan dengan sukacita dan penuh kerelaan, bukan dengan terpaksa. Ketika kau melayani dengan sukacita dan kerelaan, kau memperkenankan hati Tuhan. Yang terakhir, pelayanan yang memperkenankan hati Tuhan itu, yang ke-8 adalah pelayanan yang berdasarkan, yang dilakukan atas dasar kebenaran. Oke? Kalau engkau mengerjakannya tidak berdasarkan kebenaran, itu enggak memperkenankan hati Tuhan. Kita melakukan sesuatu pelayanan mesti berdasarkan kebenaran Allah. Nah, itu baru memperkenankan hati Tuhan, saudara. Saudara, saya coba kasih satu contoh ya. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dan dia begitu lamanya di atas Gunung Sinai, umat Israel merasa ini Musa udah mati kali, kok nggak turun-turun ya. Lalu mereka paksa Harun untuk membuat Allah bagi mereka dalam bentuk patung lembu emas. Saudara, jangan keliru. Mereka membuat lembu emas itu, patung lembu emas itu bukan seperti dewa-dewanya orang bangsa lain, enggak. Mereka bikin lembu patung emas itu simbol untuk Yahweh yang benar. Yahweh yang benar digambarkan melalui lembu patung emas itu, patung lembu emas itu. Nah, di sini ada dua, coba perhatikan, ini menarik banget. Patung lembu emas itu adalah casingnya. Lalu isinya itu adalah Yahweh yang begitu dahsyat seperti lembu yang kuat membawa mereka keluar dari Mesir. Kalau kontennya itu sudah benar, tapi kontainernya itu salah. Coba lihat di baik-baik ya, saya cuma mau pelan-pelan. Kalau kontennya udah benar, itu mensimbolkan Yahweh yang dahsyat, yang kuat seperti lembu, membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi kontainernya keliru. Kenapa? Itu dalam bentuk patung lembu emas. Tuhan tidak bisa digambarkan. Dan ini bertentangan dengan hukum kedua. Nah, sama kayak begini. Misalnya Bapak Ibu membuat warung bakmi Bangka misalnya. Ambil contoh bakmi Bangka. Saudara promosi. Ini bakmi Bangka orisinil luar biasa, enak, tanpa pengawet. Ini bakmi paling sehat dari Bangka. Oh, orang senang dong. Bener, isinya udah bagus nih. Tapi ketika orang datang makan di warung kamu sajikan isinya yang luar biasa tadi dengan mangkok seng yang sudah usang, yang sudah penyok-penyok, bocor-bocor gitu.
kok wadahnya itu nggak bersih gitu modelnya. Kira-kira orang mau makan nggak? Nggak mau. Kan yang terbaik adalah kalau isinya bagus, harus juga wadahnya bagus, betul nggak? Begitu juga melayani Tuhan, saudara. Isinya mesti benar, maka casingnya juga harus benar. Kontennya udah benar, kontainernya juga harus benar. Kau melayani Tuhan, motivasimu udah benar, sesuai kehendak dan perintah Tuhan, udah benar. Tapi engkau yang membawakannya itu nggak benar. Itu nggak memperkenankan hati Tuhan. Pelayanan harus isinya benar, wadahnya juga harus benar. Banyak orang melayani Tuhan tidak berdasarkan kebenaran itu. Di sini dia melayani Tuhan, tapi di luar sana dia jadi anak iblis luar biasa. Wadahnya yang bawa pelayanan itu nggak benar di hadapan Tuhan. Isinya apa? Benar isinya. Tetap bagi Tuhan itu nggak memperkenankan hati dia. Yang Tuhan mau, isinya benar, casingnya juga harus benar. Kontennya benar, kontainernya harus benar. Kita menyajikan pelayanan bagi Tuhan itu harus berdasarkan kebenaran luar dan dalam, saudara. Itulah pelayanan yang memperkenan hati Tuhan. Ada 8 kriteria, 8 prinsip. Semoga kita terus belajar melayani Tuhan dengan baik. Yang kita kejar bukan memperkenankan hati kita, hati orang lain, hati manusia, tapi kita memperkenankan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Apa yang diajarkan oleh kebenaran pada hari ini kiranya membentuk kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terbaik. Biarlah pelayanan yang kami kerjakan, baik besar maupun kecil sekalipun, kami persembahkan untuk memperkenan hati Tuhan. Dengan 8 prinsip dan 8 kriteria tadi, kami boleh berhati-hati mulai saat ini melakukan pelayanan kami dengan baik dan benar. Kami ingin menyenangkan hati-Mu saja, memperkenankan hati-Mu saja, dan tidak ada yang lain. Layakkan kami semua Tuhan, agar kami menjadi pelayan-pelayan yang memperkenan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin.